wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Lestari dari Keperawatan tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Kemudian yang pertama itu ada hidung. Hidung ini berfungsi sebagai penyaring atau penghangat dan pengaturan pelembapan udara. Yang kedua itu ada paring. Paring ini berfungsi sebagai penyaluran udara dari hidung supaya melewati laring dan trakea untuk menuju ke paru-paru dan tempat bertukarnya antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga ada laring. Laring ini berfungsi sebagai tempat saluran udara. Dari laring, udara akan melewati trakea menuju ke paru-paru. Kemudian yang keempat ada trakea. Trakea ini berfungsi sebagai yaitu ada dua saluran, yaitu keluar dan masuknya udara dari laring menuju ke paru-paru atau sebaliknya, dan menyaring partikel kotoran agar tidak terbawa ke paru-paru. Kemudian yang kelima ada bronkus. Bronkus ini berfungsi sebagai yaitu jalan masuk dan keluarnya udara dari tenggorokan atau trakea ke paru-paru atau sebaliknya. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus ini berfungsi sebagai yaitu pengaliran atau mengalirkan udara ke alveolus atau alveoli di paru-paru yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang ketujuh ada alveolus. Alveolus ini yaitu berfungsi sebagai menyerap atau penyerapan oksigen dari udara yang masuk ke paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Kemudian terakhir ada paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Baiklah, yaitu yang pertama itu ada saat kita mengambil napas, udara masuk melalui hidung dan tersaling oleh sinus atau bulu-bulu hidung. Kemudian di saat bersamaan dengan manusia mengambil napas, diafragma dan otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi yang membuat rongga dada menjadi lebih lebar. Kemudian selanjutnya yaitu udara menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk melalui jaringan bronkus. Kemudian dan berujung di alveoli. Udara yang singgah di alveoli bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian oleh jaringan tubuh, udara kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida masuk kembali ke alveoli. Kemudian setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, otot rongga dan otot dada dan diafragma akan kembali mengendurkan dan longgar. Kemudian ini akan membuat karbon dioksida yang bergerak dan naik kemudian keluar oleh paru-paru melalui hembusan napas manusia. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.